Perkenalkan, nama saya Patia Madesta Budi Putra, CEO dari Sprinting, salah satu bagian dari program Amoeba Telkom. Halo, perkenalkan saya dengan Arif Fajarudin. Saya CEO dari toms.id, part of Amoeba Telkom Indonesia. Perkenalkan, nama saya Doni Imam Bahtiar, biasa dipanggil Doni, sebagai founder dari netmong.id. Digital itu adalah sebuah hal yang kompleks ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mulai dari mindset maupun gaya hidup gitu ya. Jadi digital itu sebenarnya adalah cara berpikir baru, cara hidup baru yang memang harus dimiliki oleh semua orang agar kita bisa survive di era yang sekarang ini. Digital itu merupakan cara baru kita dalam melakukan aktivitas, dan digital itu sangat kompleks. Tidak hanya 1-0, tapi ini merupakan suatu ruh baru, nyawa baru yang kita bawa ke dalam keseharian kita. Digital itu sebenarnya sesuatu yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, dan memberikan manfaat yang lebih besar daripada melakukan hal-hal yang manual. Bisa diibaratkan digital itu udah eranya efisiensi dan efektivitas. Kalau seumpama kita tidak mengikuti era efisiensi dan efektivitas ini, kita akan ketinggalan jauh lebih dalam lagi gitu. Apalagi kalau suatu negara tidak concern terhadap digital tersebut, maka akan tertinggal dari negara-negara lain, khususnya global kompetitif. Why we change into digital? Jadi tentunya ada outcome yang kita dapatkan. Pertama itu dari sisi kemudahan, lalu dari sisi kehematan, dan dari sisi ketertarikan orang untuk bisa menggunakan cara baru yang lebih simple, lebih ringkas, dan tentunya lebih cepat. Kenapa digital itu penting? Karena kalau kita lihat sekarang itu adalah double disruption era, dari era disruption dari COVID dan juga dari digital disruption. Dan salah satu cara untuk kita bisa survive baik secara individu maupun perusahaan adalah kita bertransformasi digital gitu. Jadi udah gak ada pilihan lain lah, berubah jadi digital secara mindset atau mati. Industri digital di Indonesia saat ini sangat maju sekali, banyak startup yang muncul gitu ya. Walaupun memang kita masih jauh dari negara tetangga, tapi kita sudah mencapai ataupun sudah ada jalur yang benar gitu ya. Semoga kita semakin digital saat ini sehingga bisa bersaing bukan hanya di Indonesia tapi juga di kompetisi global di aspek digitalnya. Dan menariknya, industri digital saat ini khususnya di Indonesia sudah sangat berkembang pesat. Kita tahu banyak hasil-hasil karya anak bangsa yang sudah digunakan, diimplementasikan dalam level skala lokal maupun sampai dengan internasional. Dan ini membuktikan bahwa negara kita siap untuk dan sudah bertransformasi digital. Termasuk yang sedang naik daun ya, apalagi memang secara talent, karakter maupun secara skillnya sudah berada di ambang kebutuhan yang sangat tinggi. Tapi di sisi lain memang karakter ini yang sangat dibutuhkan untuk membangun suatu kompetensi digital di Indonesia jauh lebih baik untuk bersaing di era global. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau namanya digital itu banyak yang salah kaprah gitu ya, bahwa digital itu adalah aplikasi, padahal digital itu beyond dari itu semua gitu ya. Saya sampaikan tadi ya bahwa digital itu adalah seperti gaya hidup baru, sehingga digital itu harus mulai dari mindsetnya, dari skillnya, dan juga dari kedewasaannya gitu ya. Jadi memang pada akhirnya ya kita harus punya itu semua untuk bisa survive sih. Dan tentunya untuk kita dapat beradaptasi, untuk dapat mengimplementasikan budaya digital yang ada, kita membutuhkan pertama itu adalah capability dari skill setnya, dari talentnya, sehingga membentuk suatu kompetensi, kemampuan di bidang digital karena punya kespesifikan tersendiri.
Oke, yang dibutuhkan adalah pastinya skill. Yang kedua adalah mindset pastinya. Jadi dimana kalau seumpama skill ini ada tetapi mindset untuk digitalnya tidak ada, itu sangat tidak mendukung untuk transformasi digital ke depannya. Kenapa harus mengikuti kebutuhan digital? Karena memang itu yang dituntut oleh market dan industri saat ini gitu ya. Kalau misalnya kita tidak berubah ya kita akan, karena kita nggak bisa menghadapi dunia saat ini dengan konsep ataupun gaya pemikiran yang lama gitu ya. Jadi kita dunia maju, industri maju, kebutuhan juga maju, ya kita juga harus ikut juga gitu. Dan itu adalah dengan cara digital. Sekarang ini memang semua serba digital. Karena dulu saya lahir, digital belum ada. Itu sangat terasa ketika saya harus repot antri sana sini. Sekarang lebih mudah, lebih cepat. Dan kenapa kita harus berubah digital? Kalau nggak kita ketinggalan. Dan kita yakin bersama-sama, sama Telkom juga, kita bisa untuk berubah menjadi lebih baik bersama digital. Oke, kalau seumpama kita melakukan suatu kegiatan hasilnya adalah 2, digital itu bisa merubah dari hasil yang kita lakukan sekarang itu bisa menjadi 4, 5, dan 10. Kenapa kita harus tetap melakukan itu sekali tetapi mendapatkan 2 gitu? Ya mending kita akan memanfaatkan tools digital tersebut bisa eksponensial mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada konvensional.